Kalau kenal la ilaha illallah serius niku zaman umur 26 tahun. Zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam. Terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu napa? Kalam. Sampai wonten toriko napa Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Terus saniki niku juga wayai mati, juga wayai bijak, wayai tua. Kalau niku lagi sering untuk sanad ijazah mulai ilaha illallah. Fakat napa? Ya diwaca akeh-akeh ya pisan ae. Mari kesel nomor apa? Ngeten nggih, makna la ilaha illallah kula balen iki. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafadzkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi tedire paling populer. Jadi Jawa pancen bolak-balik kesalahannya paling tinggi, tapi paling nopo? Ya kaya wong tentang pengajian kaya kula ora dipolo. Padahal bacaan laila libasan bengi wae nggo tenang. Tapi ning dikon pengajian nganti jam 1. Yo ngrameni. Mbok tentang ora iso populer. Jadi kadang salah luwih nopo? Populer. Nggih kaya kula terblesek. Untung ngramati ono sing ngaji sore guys tutup menan. Agar kula bendina pengajian di masjid ini. Rata-rata kiai ini pun nate ngaji kula, pengakoni kula ngalim dia cuman kula. Kalau wani pidato mriki kula yakin gendina nang arah tahu. Sangkemu karuan ngomong no. Kula baleni malih. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah wujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib disembah. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melapatkan juga tidak tahu kalau itu salah, juga tidak punya mafhum yang demikian. Jadi ini pokoknya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tetap salah. Paham ya? Kan tidak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Nah, makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku maujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafian, mutadoden dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam mutak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa karena dengan potensi bisa dilenyapkan, bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki karena bisa diwujudkan
Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap. Lah yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanam-tanaman. Malaikat juga gak butuh tanaman. Kalau balik ini teori ilmu kalam pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua sekarang memang wujud. Jika mana Mustafa itu tak pisau ya loro ini, tak jiwit ya loro, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyap. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibil wujud. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang tidak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting. Sing penting Allah. Toh akhire dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat.